Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang pada perdagangan hari Jumat kemarin terpantau masih diakumulasi asing dengan jumlah lumayan besar dan secara teknikal sebenarnya saat ini masih oke. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya analisa saham, kita lihat dulu saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing pada perdagangan tanggal 25 April kemarin. Bisa kita lihat, untuk saham pertama paling banyak diakumulasi asing itu Antam. Jadi Antam walaupun bergerak turun 0,06%, ini asing masih masuk dengan jumlah sangat besar. Kedua, BBCA juga asing masih terus masuk. ICE asing juga terpantau akumulasi. Yang keempat, ini saham GoTo asing juga terpantau masih masuk akumulasi. Di bawahnya ada UMVR yang kemarin naik tinggi 17%. Ada saham WIFI juga masih naik, asing masih terus masuk. Tapi di video ini saya akan coba analisa 4 saham terbanyak yang diakumulasi asing. Jadi yang pertama, saham Antam bisa kita perhatikan, ini saya update saja. Sebelumnya Antam sudah sempat kita analisa, saat itu sudah mencapai target di 2200. Pada saat mencoba break untuk minggu ini, Antam ternyata gagal break, sempat pada perdagangan Rabu terkoreksi di bawah 2100. Tapi bisa kita perhatikan cara candle 2100 ini belum terkonfirmasi break. Hari Kamis Antam kembali rebound, tapi hari Jumat kembali melemah. Jadi saat ini 2200 masih berupa resisten lumayan kuat, sedangkan support terdekat ada 2100 yang masih berupa daerah support. Tapi untuk Antam support lumayan kuat, menurut saya ada di sekitar harga 2000 yang merupakan support psikologisnya. Dan cara tren juga Antam sudah masih oke, masih bergerak trend. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Antam di harga bawah, saat ini masih mau hold, menurut saya memang masih layak untuk di hold selama Antam tidak turun bawah harga 2000. Tapi saat ini dan beberapa hari terakhir memang harga emas terkoreksi. Koreksi ini menurut saya wajar karena saat ini harga emas sudah naik lumayan tinggi. Jadi Antam memang saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk terkoreksi. Tapi coba kita perhatikan di broker summary. Bisa kita perhatikan di sini pada penurunan hari Jumat kemarin terpantau sebenarnya tidak ada distribusi. Dan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk Antam walaupun tidak ada distribusi besar, tetap saya lihat ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 2100 sampai 2080. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham Antam, saya masih bisa coba pantau, tapi lebih oke adalah kita wait and see di support terdekat. Lihat apakah Antam bisa bertahan dan rebound dari support 2100. Jika terpantau menupan malah lanjut turun bawah 2100, ini malah kesempatan untuk kita dapatkan atau tunggu di support lebih kuat di harga 2000. Selama masih kuat di 2000, ini belum ada tanda-tanda patah tren, sehingga Antam masih ada potensi untuk rebound kembali. Oke, sekarang kita lihat saham BBCA. Saham BBCA jika kita perhatikan saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50, ini masih belum terkonfirmasi break. Bisa kita perhatikan hari Kamis sempat opening di atas, tapi tetap ini gagal break garis EMA 50 di harga sekitar 8.725, terkoreksi kembali ke support 8.500. Tapi hari Jumat kemarin BBCA masih bisa rebound dari 8.500 naik 1% lebih ke 8.600. Ini secara teknikal memang BBCA mulai membaik, tapi masih belum bisa kita konfirmasi mulai bangkit dari downtrendnya karena masih tertahan di garis EMA 50. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA 50, BBCA memang masih kesulitan. Tapi menurut saya ini masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila BBCA berhasil naik di atas garis EMA 50 minggu depan. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, terpantau asing mulai masuk walaupun jumlah tidak sebesar distribusi yang dilakukan tanggal 24. Tapi minimal asing masih masuk akumulasi pada perdagangan hari Jumat. Dan di broker summary jika kita lihat ini sebenarnya masih ada akumulasi. Sehingga BBCA saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 8.800. Jadi kita harus perhatikan apakah BBCA minggu depan berhasil melewati garis EMA 50. Apabila berhasil break cara candle, maka BBCA menurut saya akan menarik, akan mulai bangkit dari downtrendnya dengan target kenaikan terdekat di sekitar 9.000 sampai 9.050 untuk target swingnya. Jadi untuk yang ingin coba enter, menurut saya lebih oke wait and see untuk buy on breakout. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di zona 8.300 sampai 8.500 ini untuk entry di sekitar daerah support untuk BBCA yang terdekat. Tapi secara teknikal BBCA baru akan lebih oke apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50.
Oke, sekarang kita coba lihat saham ASI yang juga diakumulasi asing. Bisa kita perhatikan ASI saat ini juga masih mencoba untuk break garis EMA 140 dan ini masih belum berhasil terkonfirmasi break. Bisa kita perhatikan beberapa kali sempat ditutup di atas garis EMA 150, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan sempat melemah kembali ke garis EMA 50. Jadi secara teknikal ASI memang sideways, tapi menarik juga sama apabila terkonfirmasi minggu depan berhasil break garis EMA 150, ASI juga akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dengan target kenaikan apabila berhasil break garis EMA 140 itu di harga 5.000 yang merupakan resisten psikologisnya. Dan untuk ICE, jika kita perhatikan di broker summary, ASI sebelumnya keluar hari Jumat mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary jika kita perhatikan ini juga ada akumulasi. Jadi untuk ICE, apabila teman-teman saat ini mau pantau dan entry, menurut saya juga wait and see dan lebih oke adalah buy on breakout. Jika teman-teman mencoba break garis EMA 150 yang saat sekitar 4.870 masih gagal, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di harga 4.770 sampai 4.780 apabila teman-teman ingin coba entry di supportnya. Tapi secara teknikal, IC akan sideways apabila belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Selanjutnya saham GoTo bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini juga sudah mulai oke. Sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50 140, tapi bisa kita perhatikan setelah berhasil rebound kembali, GoTo sudah mulai membaik. Saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 140. Jadi zona 78 sampai 80 masih berupa support lumayan kuat. Satu minggu sebelumnya GoTo memang masih bergerak sideways di sekitar garis EMA 50, tapi bisa kita lihat pada perdagangan terakhir hari Jumat kemarin GoTo berhasil naik 5% ke 84 dan sekarang menuju zona di sekitar 85 sampai 88 yang memang saatnya masih berupa resisten kuat. Dan dari Januari GoTo selalu kesulitan untuk break zona resisten ini. Dan jika kita perhatikan untuk saham GoTo pada kenaikan hari Jumat, asing jika kita perhatikan 3 hari terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 5% juga terpantau ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak terlalu besar, tapi minimal masih ada akumulasi. Jadi untuk saham GoTo, saya lihat minggu depan masih on track untuk lanjut naik mengetes 85 sampai 88. GoTo akan menarik apabila memang berhasil melewati zona resisten ini. Karena apabila berhasil break, kedepannya GoTo akan lanjut uptrend dengan target berikutnya sekitar 92 sampai 95. Dan zona ini akan berubah menjadi support kuat kedepannya apabila memang ini terkonfirmasi break. Tapi jika terpantau minggu depan mencoba break masih gagal, ingat secara teknikal GoTo masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona 78 sampai 80. Jadi pertimbangkan untuk take profit atau swing apabila GoTo tetap kesulitan untuk melewati zona resisten di sekitar 85 sampai 88 minggu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.